Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailani Putri dari kelas RB1 Manajemen Pagi dengan NPM 2010-3161 2010-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penentuan kurs mata uang asing dan pasar valuta asing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kurs mata uang asing. Apa itu kurs valuta asing? Jika mendengar kata falas, biasanya sering dikaitkan dengan kurs. Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal secara nilai tukar. Umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing ini, dengan kata lain, menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam perdagangan internasional. Sistem kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Penggunaan ini biasa ditemukan dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam penerapannya, sistem kurs valuta asing terbagi menjadi tiga, yaitu satu, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap kerap dikenal sebagai fixed exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Maka dari itu, nilai tukar mata uang mengikuti aturan yang dibuat oleh Bank Sentral. Pemerintah melalui Bank Sentral memainkan perannya dalam sistem kurs tetap. Kemudian pemerintah melalui Bank Sentral dapat membeli atau menjual falas jika nilai tukar tidak sesuai dengan standar atau aturan yang mereka terapkan. 2. Sistem kurs mengambang. Selanjutnya adalah sistem kurs mengambang. Beberapa orang menyebut sistem kurs bebas. Pada sistem ini, nilai tukar dari mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Nantinya setiap penawaran dan juga permintaan terhadap suatu mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Dalam sistem ini, nilai tukar dari mata uang akan terus berubah bagi peserta pasar valuta asing. 3. Sistem kurs mengambang terkendali. Sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Pada jenis ini, pemerintah melalui Bank Sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar falas. Mekanisme dari penentu nilai tukar falas akan diserahkan ke pasar. Namun, setiap pergerakan harga tersebut dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menghindari kenaikan ataupun penurunan yang ekstrim. Jenis-jenis kurs valuta asing. 1. Kurs jual. Jenis kurs jual adalah harga mata uang asing yang diberikan oleh bank atau money changer yang menjual valuta asing. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita menukar rupiah dengan mata uang asing. 2. Kurs beli. Selain kurs jual, tentunya ada kurs beli. Kurs beli merupakan nilai yang digunakan oleh bank atau money changer ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita ingin menukar mata uang asing ke rupiah. Investasi valuta asing. Investasi falas sering disebut juga dengan foreign exchange atau forex. Hal ini merupakan tempat di mana mata uang asing dipertukarkan, dengan pertukaran ini terjadi di internet. Sebagai pemula, forex tidak dianjurkan karena memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi disebabkan karena adanya pengaruh naik turun kurs falas. Jika volatilitas tinggi, maka harga pun tinggi dengan cepat. Namun hal tersebut juga bisa turun secara tiba-tiba dan memunculkan selisih sangat besar antara harga terendah dan harga tertinggi dalam suatu waktu. Jika kamu tertarik dengan investasi falas, kamu harus mengantisipasi resiko jika memiliki valuta asing sebagai instrumen investasi. Pertama, tentunya semua investasi memiliki tingkat risikonya masing-masing, begitu juga dalam investasi valuta asing. Kedua, pergerakan mata uang sudah diprediksi karena nilai mata uang bisa dibilang fluktuatif. Adanya faktor yang mempengaruhi mata uang asing pasar. Nilai mata uang pun bisa berubah-ubah berdasarkan faktor ekonomi, bahkan karena faktor transaksi yang dilakukan. Jika banyaknya transaksi dalam pembelian, maka akan membuat mata uang tersebut memiliki kenaikan. Sebaiknya jika orang mulai menjual mata uang yang dimiliki, kemungkinan nilainya akan turun. Ketiga, perlu memilih mata uang yang cenderung tetap dan stabil terhadap rupiah.
Jika tidak memilih mata uang yang seperti ini, maka akan mempengaruhi nilai jual dan nilai beli dari faktor yang sebelumnya dibahas. Hal ini tidak tentu juga karena kondisi negara bisa berubah-ubah. Terakhir, kita perlu mengikuti perkembangan dan informasi pergerakan kurs. Falas memiliki sifat fluktuatif dan dapat dipengaruhi berbagai macam sentimen. Selain itu, juga sering terjadinya penipuan di internet pada investasi valuta asing, membuat kita perlu menghindari penipu. Serta mengawasi investasi kita dengan hati-hati. Valuta asing adalah jenis investasi yang cukup beresiko karena nilai tukar mata uang itu dapat. Oleh karena itu, sebagai investor yang bijak, kita perlu melakukan diversifikasi dalam investasi dengan menyebarkan resiko ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang terkait dengan perubahan nilai tukar valuta asing. Investasi dengan skema crowdfunding bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi portofoli Anda, di mana dalam skema ini Anda dapat berinvestasi ke berbagai jenis bisnis potensial dan mendapatkan keuntungan berupa dividen yang menyesuaikan kinerja dan dari bisnis yang Anda danai. Oleh sebab itu, instrumen ini bisa menjadi salah satu pilihan instrumen untuk portofoli investasi jangka panjang Anda. Fungsi valuta asing. Seiring perkembangan dunia, khususnya dalam faktor ekonomi, membuat sektor perdagangan ikut berkembang sehingga banyak negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, dibutuhkan alat pertukar mata uang dunia dan alat itu adalah valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi, yaitu alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendalian kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. 1. Alat tukar dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan ini internasional, baik berupa barang dan jasa, alat tukar menukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang dan jasa. Contohnya, kasus jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran internasional adalah ketika Jepang mengimpor kendaraan Pembayaran internasional adalah ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang-orang adalah mata uang yen. 2. Alat pengendalian kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain, dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Misalnya dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadi tolak ukur menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. 3. Alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendali dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing. Misalnya, valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat, karena mata uang negara lain, sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Jenis transaksi valuta asing terbagi menjadi 4 jenis, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. 1. Transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau falas, mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antara bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.
Ada beberapa cara yang digunakan ketika menyerahkan dana dalam transaksi spot, yaitu 2. Valuta today. Valuta today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan cara yang dilakukan suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal juga dengan istilah same day settlement. 3. Value tomorrow. Value tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini bisa disebut dengan on day settlement. 4. Value spot. Value spot adalah pembayaran dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. 5. Transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembeli dan penjual valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikomunikasikan dengan cara pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. 6. Transaksi option. Transaksi option adalah suatu kontrak yang dipakai untuk menjual sejumlah valuta asing pada harga rentang waktu dan tanggal akhir tertentu. Pembelajaran terkait dasar usaha investasi jual beli valuta asing secara online melalui analisis pergerakan dan masih banyak lagi juga bisa Gramet baca pada buku investasi valuta asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Bank sentral merupakan nilai tukar kurs yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Pasar bursa valuta asing adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perusahaan bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan demand dan penjualan supply atas valuta asing. Nilai tukar kurs. Kurs jual pada suatu bank menjual dan nasabah membeli. Kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas: 1. Eksportir-importir, 2. Bank devisa, 3. Perdagangan perantara, 4. Bank sentral. Golongan mata uang. 1. Hard currency merupakan mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya relatif stabil, kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Biasanya adalah dari negara maju. 2. Soft currency merupakan mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nilainya tidak stabil, kadang-kadang mengalami depresiasi atau penurunan. Cadangan devisa. Cadangan devisa negara merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara. Besarnya cadangan devisa negara dapat dilihat dari posisi balance of payment, yaitu pada neraca pembayaran internasional suatu negara. Fungsi bursa valuta asing: 1. Menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. 2. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. 3. Memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing. Contoh transaksi: importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang eksportir B di New York seharga $500. Karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, maka importir A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke bank devisa untuk membeli atau meminta US dollar dengan menjual atau menawarkan rupiah. Contoh transaksi: eksportir garmen di Jakarta setelah menerima pembayaran dari importir C di New York akan menjual yang diterimanya kepada bank di mana dia menjadi nasabah, misalnya Bank BCA. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan rupiah yang akan digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran dalam negeri, contohnya gaji karyawan, pajak, dan sebagainya.
Dalam hal Bank BCA mempunyai terlalu banyak falas, maka dia dapat menjual atau menawarkan kepada bank devisa atau BI dapat menjual atau untuk mendapatkan rupiah. Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional. 1. Penghubung antara para peminta falas dengan para penawar falas. 2. Pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. 3. Apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai permintaan dan penawaran falas. Sumber alas permintaan falas. 1. Para importir barang dan jasa. 2. Para investor dalam negeri yang memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya. 3. Wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan keluar negeri. 4. Perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. 5. Rumah tangga keluarga. 6. Permintaan untuk membiayai perwakilan di luar negeri. 7. Para spekulan. Sistem kurs valuta asing. 1. Fixed exchange rate. Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Suatu negara dapat memakai standar emas apabila mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. Dalam standar emas, kurs falas hanya berubah-ubah di dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkutan emas. 2. Floating exchange rate. Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Sistem kurs ini dibagi menjadi 2. 1. Sistem kurs mengambang murni atau bebas. 2. Sistem kurs mengambang terkendali. Kurs mengambang bebas. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah masalah dari negara lain, seperti inflasi dan tingkat pengangguran, tidak akan merambat. Bank sentral dan pemerintah tidak perlu menjaga dan mempertimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pergerakan nilai tukar mata uang. Cadangan devisa negara tidak perlu digunakan untuk menjaga nilai tukar. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Kurs mengambang terkendali. Penentuan kurs falas terjadi dengan campur tangan pemerintah. Beberapa negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang yang dikendalikan pemerintah negara yang bersangkutan melalui bank sentralnya. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, negara-negara yang menerapkan cenderung melakukan intervensi kapanpun pasar menjadi tidak terkendali, atau ketika tingkat kurs terlihat jauh dari tingkat harga perdagangan dan tingkat historis nilai tukar yang layak. Keunggulan sistem ini adalah penyempurnaan sistem mengambang bebas bagi negara-negara yang tidak ingin nilai tukarnya terus merosot. Dengan adanya intervensi pemerintah, nilai tukar uang tidak terus turun, meskipun sebenarnya keadaan perekonomian negara tersebut belum baik. 3. Pegged exchange rate system. Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah uang tertentu. Contohnya, mata uang beberapa negara Afrika yang dikaitkan dengan mata uang Perancis. Kesimpulannya, bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional baik impor maupun ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan, jika melakukan transaksi penukaran
mata uang pada forex perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang memiliki nilai tingkat tertinggi dalam valuta asing. Salah satu penyebab mata uang Amerika Serikat menjadi nilai tertinggi di transaksi penukaran mata uang adalah Amerika Serikat memiliki pasar uang terbesar dan paling dicari di dunia. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai kurs valuta asing. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.